Hai Sobat UMKM, kembali lagi ke 7 kesalahan utama usaha kecil yang bisa mengakibatkan usaha kecil kita tumbuhnya lambat atau mungkin malah nggak tumbuh. Kita udah bahas sampai 6, kita mau bahas yang ketujuh. Yang pertama kesalahan tadi adalah cepat berpuas diri sehingga pengen cepat-cepat jadi bos, menyerahkan semuanya ke anak buah. Yang kedua, cepat banget mengembangkan usahanya ke jenis usaha lain, usahanya bertambah. Yang ketiga, cepat pinjam ke bank, padahal dengan pinjam ke bank dia punya kewajiban lainnya yang nantinya akan memberatkan usaha dia. Yang keempat adalah tidak mau mencatat semua transaksi keuangannya sehingga apa yang terjadi hari ini, yang dihasilkan hari ini, belanja hari ini nggak inget lagi, apalagi minggu lalu atau bulan lalu. Kemudian yang kelima adalah tidak mau belajar. Tidak mau belajar dari pesaingnya, tidak mau belajar dari produk lain yang sukses, cepat berpuas diri sebagai bagian dari tidak mau belajar lagi. Yang keenam adalah melupakan pelanggan yang sudah setia, yang sudah lama bergabung, yang sudah lama mempromosikan produknya. Dan yang ketujuh, yang paling parah, mencampur adukan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Nah, ini yang kita mau bahas. Jadi, seharusnya usaha itu harus terpisah dengan keperluan pribadi. Contoh, hari ini kita dapat pendapatan dari penjualan barang katakanlah 1 juta. Dari 1 juta itu kita harus menyisihkan berapa modal kita. Mungkin 700.000, mungkin 500.000, mungkin 600.000. Nah, sisanya dari 1 juta pendapatan itu bukan keuntungan, tetapi pendapatan kotor yang harus kita nantinya kurangin lagi dengan biaya-biaya di luar biaya pembelian. Misalnya biaya listrik, biaya pegawai, biaya transport, biaya lainnya. Nah, terus bagian kita sebagai pemilik usaha di mana? Bagian kita harusnya adalah berupa gaji, bukan berupa pendapatan yang dikurangi biaya. Jadi, pendapatan yang dikurangi biaya itu adalah pendapatan kotor usaha. Sementara haknya kita sebagai pribadi itu harusnya berupa gaji. Tetapkan gaji kita sebagai pemilik, sebagai pegawai usaha kita sendiri itu berapa per bulannya. Ya nggak boleh dari situ. Misalnya kita mentargetkan gaji saya sebagai pemilik, sebagai pegawai di usaha saya sendiri itu 3 juta per bulan. Ya sudah 3 juta yang kita harus pegang sebagai gaji pemilik atau gaji pegawai. Kita sebagai pegawai. Nah, terus kapan kita bisa menikmati pendapatan dari kepemilikan usaha? Nanti setelah 1 tahun kita hitung berapa untungnya. Nah, dari untung itu alokasikan sebagian untuk tambah modal kita supaya usaha kita berkembang, bisa buka cabang, bisa nambah volume penjualan, bisa nambah volume barang yang dibeli. Nah, kita mau kasih untung kita sebagai pemilik, boleh saja, namanya itu dividen, namanya itu free namanya itu bagian dari investasi kita. Gak ada salah, tapi ditentukan nanti di ujung atau di akhir tahun, misalnya bulan Desember, bulan Januari tahun depan. Itu semoga bermanfaat. Salam UMKM, salam sukses.